Kudeta Myanmar, telepon, radio, dan televisi terputus. Jalur komunikasi telepon ke ibu kota Myanmar tampaknya sudah terputus, menyusul kabar bahwa Senin dini hari jajaran pemerintahan Myanmar diambil dan ditahan oleh militer dalam apa yang diduga sebagai kudeta militer. Aung San Suu Kyi, Presiden Myanmar Min Win, dan petinggi pemerintahan sipil dipastikan sudah menjadi tahanan pihak militer. Kompas TV menghubungi seorang warga Indonesia yang berada di Myanmar. Dia menuturkan antrian warga di ATM mulai mengular, serta panic buying mulai terjadi di ibu kota dan sekitarnya. Warga terlihat mulai membeli berbagai bahan pokok, mengantisipasi situasi tidak menentu di waktu-waktu ke depan. Menurut warga Indonesia itu, sambungan telepon ke Naypyidaw, ibu kota Myanmar, mulai terputus, sehingga warga tidak bisa menelpon ke kantor maupun ke tujuan lain. Dia mengatakan KBRI di Myanmar sudah meminta seluruh warga Indonesia untuk sementara tinggal di rumah hingga situasi menjadi jelas. Jalan menuju bandara juga dilaporkan ditutup oleh aparat keamanan. Selain itu, stasiun televisi dan radio sudah tidak melakukan siaran, namun internet masih berfungsi walau mulai pelan. Stasiun televisi pemerintah MRTV di Facebook mengumumkan tidak bisa melakukan siaran karena alasan teknis. Sementara radio juga mulai berhenti siaran. Pukul 6.30 waktu setempat, Myanmar Visual Television dan Myanmar Voice Radio mengumumkan melalui Facebook bahwa mereka tidak dapat melakukan siaran karena alasan teknis. Sementara kabar terakhir berasal dari juru bicara partai NLD yang berkuasa, Myo Nyon, beberapa jam lalu mengatakan bahwa Suu Kyi dan Presiden Win Myint sudah diambil pada dini hari. Hal itu dikatakan Myo Nyon melalui sambungan telepon kepada Reuters. Myo Nyon lebih jauh mengatakan, "Saya ingin mengatakan kepada rakyat untuk tidak berbuat gegabah dan saya ingin mereka bertindak berdasarkan hukum." Sambil menambahkan kemungkinan dirinya juga akan ditahan. Parlemen Myanmar sebelumnya dijadwalkan akan bersidang menyusul kemenangan besar NLD yang dipimpin Suu Kyi pada pemilu November kemarin. Namun kemenangan berdasarkan perhitungan KPU Myanmar itu dituding pihak militer sebagai penuh kecurangan. Hal yang dibantah penyelenggara pemilu, di samping itu tidak ada bukti kuat yang diajukan militer atas tuduhan kecurangan tersebut. Hingga pukul 9 pagi waktu Jakarta, belum ada pengumuman resmi dari militer Myanmar tentang apa yang terjadi di ibu kota. Dan juru bicara militer belum bisa dihubungi awak media dari dalam maupun dari luar Myanmar. Informasi terakhir yang beredar di kalangan tertentu Myanmar, Aung San Suu Kyi mendapat tahanan rumah, sementara saluran internet dan telepon ke Naypyidaw terputus. Kaum militer yang disebut sebagai Tatmadaw menuding maraknya kecurangan dalam pemungutan suara, namun tidak memberikan bukti-bukti kecurangan tersebut. KPU Myanmar minggu lalu menolak tudingan itu. Di tengah prahara, Myanmar bakal jadi negara kedua di Asia Tenggara yang gunakan Pansir S1. Myanmar kini tengah dilanda prahara setelah Aung San Suu Kyi, pemimpin Partai National League for Democracy atau NLD, dan Presiden Win Myint dikudeta oleh pihak militer. Dan terlepas dari sengkarut politik yang ada di negeri para jenderal, belum lama ini Myanmar justru baru saja menaikkan kontrak pengadaan baterai sistem Hanut Pansir S1 dari Rusia. Dikutip dari kantor berita Rusia, disebutkan telah ada kesepakatan bahwa Rusia akan memasok sistem Hanut Pansir S1, drone kombatan Orlan 10E, dan sejumlah paket radar. Perjanjian tersebut ditandatangani pada sebuah upacara yang dihadiri oleh Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu, yang berada di Myanmar dalam kunjungan resmi, dan Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar, Min Aung Hlaing. Pasca mendapatkan embargo persenjataan dari Eropa dan Amerika Serikat, militer Myanmar berhaluan pasokan pada Rusia. Sejak 2001, Rusia telah memasok Myanmar dengan beragam alutsista. Sebut saja 30 jet tempur MiG-29, 12 jet latih tempur Yakolev 130, 10 helikopter serang Mi-24 dan Mi-35P, 8 sistem rudal Hanut Pechora 2M berikut radarnya, beragam jenis kendaraan lapis baja dan artileri. Dan yang paling bergengsi adalah kontrak 6 unit Sukhoi 30 SME yang beberapa unit telah dikirim ke Myanmar.
Sementara di dunia maritim, Angkatan Laut Myanmar baru saja menerima hibah kapal selam Kilo Class dari India, dan ini tentunya tak terlepas dari dukungan dan restu dari Moskow. Dengan pemesanan Pansir S1, maka menjadikan Myanmar sebagai negara kedua di Asia Tenggara yang mengoperasikan sistem Hanut hybrid tersebut, di mana sebelumnya Pansir S1 telah dioperasikan oleh Vietnam. Pansir S1 mengedepankan konsep hybrid short atau short range air defense lewat cannon 4 laras kaliber 30 mm. Sementara kebutuhan Hanut jarak menengah hadir lewat konfigurasi rudal 57E6. Baik kanon dan rudal dikemas dalam satu wahana, plus platform dapat bergerak mandiri dengan generator, perangkat sensor, ruang kendali FCS, dan radar yang kesemuanya terintegrasi dalam kontainer di satu truk. Jalur komunikasi telepon ke ibu kota Myanmar tampaknya sudah terputus, menyusul kabar bahwa Senin dini hari jajaran pemerintahan Myanmar diambil dan ditahan oleh militer dalam apa yang diduga sebagai kudeta militer. Aung San Suu Kyi, Presiden Myanmar Min Win, dan petinggi pemerintahan sipil dipastikan sudah menjadi tahanan pihak militer. Kompas TV menghubungi seorang warga Indonesia yang berada di Myanmar. Dia menuturkan antrian warga di ATM mulai mengular, serta panic buying mulai terjadi di ibu kota dan sekitarnya. Warga terlihat mulai membeli berbagai bahan pokok, mengantisipasi situasi tidak menentu di waktu-waktu ke depan. Menurut warga Indonesia itu, sambungan telepon ke Naypyidaw, ibu kota Myanmar, mulai terputus, sehingga warga tidak bisa menelpon ke kantor maupun ke tujuan lain. Dia mengatakan KBRI di Myanmar sudah meminta seluruh warga Indonesia untuk sementara tinggal di rumah hingga situasi menjadi jelas. Jalan menuju bandara juga dilaporkan ditutup oleh aparat keamanan. Selain itu, stasiun televisi dan radio sudah tidak melakukan siaran, namun internet masih berfungsi walau mulai pelan.